Trisita, nomor induk mahasiswa 201081043. Saya dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Pontianak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peran dan fungsi bidan. Jadi, dalam melaksanakan tugasnya, bidan memiliki peran dan fungsi itu sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. Yang pertama, peran bidan sebagai pelaksana adalah bidan memiliki 3 kategori tugas, yaitu tugas mandiri, kolaborasi, dan tugas rujukan. Yang pertama, tugas mandiri atau primer, yaitu tugas yang menjadi tanggung jawab bidan sesuai kewenangannya, meliputi menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan, memberikan pelayanan dasar pranikah pada remaja dengan melibatkan mereka sebagai klien, memberikan asuhan kebidanan kepada klien dalam masa persalinan dengan melibatkan klien keluarga, memberikan asuhan kepada bayi baru lahir. Yang kedua, tugas kolaborasi. Tugas kolaborasi merupakan tugas yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersamaan atau salah satu dari urutan dari proses kegiatan pelayanan kesehatan. Tugas kolaborasi meliputi menjalankan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai fungsi kolaborasi yang melibatkan klien dan keluarga, memberikan asuhan kepada ibu hamil dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama pada gagap darurat yang memerlukan tindakan kolaborasi. Ketiga, tugas ketergantungan atau merujuk. Tugas ketergantungan atau merujuk meliputi menjalankan manajemen kebidanan kepada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi rujukan, keterlibatan klien dan keluarga, memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu hamil dengan risiko tinggi dan kegawat daruratan, memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada setiap persalinan dengan penyulitan tertentu dengan melibatkan klien dan keluarga. Fungsi bidan sebagai pelaksana mencakup melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada individu, keluarga, serta masyarakat, khususnya kaum remaja pada masa pra-perkawinan. Melakukan asuhan kebidanan untuk proses kehamilan normal, kehamilan dengan patologis tertentu, dan kehamilan dengan risiko tinggi. Menolong persalinan patologis tertentu. Yang kedua, peran bidan sebagai pengelola. Peran bidan sebagai pengelola memiliki 2 tugas, yaitu pengembangan pelayanan dasar pelayanan dan tugas partisipasi dalam tim. Pengembangan pelayanan dasar kesehatan, bidan bertugas mengembangkan pengembangan pelayanan dasar kesehatan, terutama pelayanan kebidanan untuk individu, keluarga, kelompok khusus, dan masyarakat di wilayah kerjanya dengan melibatkan masyarakat atau klien, meliputi mengkaji kebutuhan terutama yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak untuk meningkatkan kesehatan di kerjanya bersama tim kesehatan dan pemuka masyarakat. Berpartisipasi dalam tim. Bidan berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan dan sektor lainnya, meliputi bekerja sama dengan puskesmas, institut lainnya sebagai anggota tim, dan memberi asuhan kepada klien untuk konsultasi, rujukan, dan tindak lanjut. Fungsi bidan sebagai pengelola mencakup kelompok masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat yang didukung oleh partisipasi masyarakat, mengembangkan konsep kegiatan pelayanan kebidanan bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Yang ketiga, peran bidan sebagai pendidik. Peran bidan sebagai pendidik memiliki 2 tugas, yaitu sebagai pendidik dan penyuluhan kesehatan bagi klien serta pelatih dan pembimbing kader. Sebagai pendidik dan penyuluhan kesehatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat tentang penanggulangan masalah kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak atau keluarga berencana. Melatih dan membimbing kader termasuk siswa bidan atau keperawatan, serta membina dukun di wilayah kerjanya. Fungsi bidan sebagai pendidik mencakup memberikan penyuluhan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan kebidanan dalam lingkup kesehatan serta keluarga berencana. Yang keempat, peran bidan sebagai peneliti. Peran bidan sebagai peneliti bertugas melakukan investigasi atau penelitian terhadap dalam bidang kesehatan baik serta mandiri maupun kelompok, meliputi mengidentifikasi kebutuhan investigasi atau penelitian, menyusun rencana kerja, melakukan investigasi atau penelitian, menyusun rencana kerja, melakukan investigasi, mengelola dan menginterpretasikan data hasil investigasi, dan menyusun laporan hasil investigasi dan tindak lanjut. Fungsi bidan sebagai peneliti mencakup melakukan evaluasi, pengkajian, survei, dan penelitian yang dilakukan sendiri atau kelompok dalam lingkup pelayanan kebidanan, melakukan penelitian kesehatan keluarga dan keluarga berencana. Baiklah, hanya ini yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.